mestinya sudah naik sekarang pada penyidikan, bahkan sudah pada penahanan kalau hitungan saya gitu. Hitungan timeline sudah masuk ke dalam ranah penahanan? Mestinya sudah penahanan. Artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan sudah. Mestinya ditersangkakan? Mestinya sudah hitungannya, karena dulu saya lihat bukti-buktinya udah cukup banyak kan, udah lengkap kan, banyak sekali itu. Saksinya aja dulu ada berapa, 32 atau berapa saksi ahli loh. Bukti-buktinya ada berapa itu? Ratusan katanya. Udah 500 atau berapa katanya gitu kan, itu udah cukup banyak kan gitu kan. Ya, tapi kalau bagi saya mereka mengajukan hak kayak gitu tuh, hak dialah sebagai warga negara biasa. Tetapi kemudian hal ini yang menimbulkan pertanyaan publik kan, sebetulnya yang benar yang mana, yang salah yang mana kan, itu menurut saya tuh akibat kelambatan daripada Polda Metro itu akibatnya menimbulkan kebimbangan daripada publik. Mana yang benar, mana yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sahabat Punranga 79. Sahabat-sahabat sekalian, terkait tentang polemik isu ijazah Bapak Joko Widodo, semakin kesini semakin menampakkan titik terang. Kali ini tak hanya Roy Panci, tapi salah satu dari politisi Partai PDI Perjuangan, yakni Betor Suryadi, yang dahulu pernah menebar fitnah bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, kali ini akan mengalami nasib buruk. Bagaimana tidak? Penasihat Kapolri, Irjen Polisi Arianto Sutadi, membongkar sebuah fakta yang sangat luar biasa yang kemungkinan akan membuat Betor Suryadi dan juga Roy Panci serta gerombolannya akan segera dijemput oleh pihak penegak hukum, akan segera ditingkatkan statusnya sebagai tersangka atas penyebar fitnah, tuduhan palsu terkait tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tak perlu berpanjang lebar, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Mestinya secara teoritis harusnya kalau hitungan saya sih, penyelidikan dulu 1 bulan, penyidikannya tambah 1 bulan gitu kan, mestinya sudah naik sekarang pada penyidikan, bahkan sudah pada penahanan kalau hitungan saya gitu. Hitungan timeline sudah masuk ke dalam ranah penahanan? Mestinya sudah penahanan. Artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan sudah. Mestinya ditersangkakan? Mestinya sudah hitungannya, karena dulu saya lihat bukti-buktinya udah cukup banyak kan, udah lengkap kan, banyak sekali itu. Saksinya aja dulu ada berapa, 32 atau berapa saksi ahli loh. Bukti-buktinya ada berapa itu? Ratusan katanya. Udah 500 atau berapa katanya gitu kan, itu udah cukup banyak kan gitu kan. Ya, tapi kalau bagi saya mereka mengajukan hak kayak gitu tuh, hak dialah sebagai warga negara biasa. Tetapi kemudian hal ini yang menimbulkan pertanyaan publik kan, sebetulnya yang benar yang mana, yang salah yang mana kan, itu menurut saya tuh akibat kelambatan daripada Polda Metro itu akibatnya menimbulkan kebimbangan daripada publik. Mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi, Pak, yang kemudian diklaim oleh Roy Suryo CS didapat dari KPU dan disebut dapat menjadi novum baru untuk kemudian membuka kembali penyelidikan di Barreskrim Mabes Polri. Tapi nanti ini sejarahnya nanti akan dilihat oleh penyidik, apakah ini termasuk di dalam dikategorikan sebagai alat bukti untuk membuktikan keaslian daripada ijazahnya Jokowi. Kalau ini penyidik menyatakan wah ini memang perlu ini jadikan pembanding untuk menyatakan bahwa itu asli apa tidak, ya mungkin dia akan melanjutkan penyelidikan. Tapi keestimate saya ini kan akhirnya kembali ke fotokopi yang didapat di mana dari KPU ya katanya gitu. Dia mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu asli apa tidak berdasarkan dari penelitian dia. Padahal penelitian dia kan semua kan bahan-bahannya yang dipakai sama kopian semua. Kopian semua. Di dalam dari teori penelitian pun itu kalau fakta-fakta data-data yang menjadi pembanding itu tidak valid, itu penelitian itu nggak bisa diakui. Apa kemudian artinya Pak, ketika didasari pada pernyataan dari Pak Arianto, yang seharusnya diteliti oleh Roy Suryo CS adalah ijazah asli dari Pak Jokowi, bukan yang fotokopi seperti itu? Kalau mau dikatakan itu sebagai novum, kalau itu hitungan saya sebagai penyidik ya, misalkan dia dapat yang dulu memang itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang dipegang, yang dituduh palsu itu, kan sampai sekarang kan tidak muncul-muncul kan itu kan?
Paling tidak mestinya Roy itu mendapatkan ijazah yang dia tuduhkan itu palsu dan kemudian dia dapat ini dibandingkan gitu kan. Mestinya kan kayak gitu dibandingkan dengan ijazah yang lain dari Gama kan gitu. Artinya menurut Pak Arianto juga salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat Roy Suryo CS dari KPU ini tidak bisa menjadi novum ataupun bukti baru. Kalau saya sebagai penyidik ya, itu ukurannya itu menurut si Roy dianggap sebagai bukti baru ya. Tetapi kalau nanti diperiksa Kabaris, pasti dia akan menilai bahwa ini bukan novum, bukan alat bukti yang bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Tapi pasti itu akan dijadikan bahan oleh Bareskrim. Bahan tambahan Dilihat, lah ya. Oh ternyata kalau ini nggak bisa untuk membandingkan, untuk mendukung bahwa itu asli apa tidak, ya pasti ini bukan novum baru, berarti tetap aja penyelidikan itu nggak akan diteruskan. Tapi prinsipnya tetap harus diterima oleh polisi. Diterima tetap untuk dijadikan apakah ini alat bukti apa tidak, itu aja kuncinya. Apa kemudian perlu mungkin dilakukan gelar perkara khusus kedua? Ya kalau polisi mau bisa saja. Bisa. Bisa saja. Bisa saja. Meskipun gelar perkara khusus yang pertama belum disampaikan secara terbuka hasilnya kepada publik. Tidak ada masalah, karena dia juga tidak salah kalau nggak nyampaikan hasilnya kepada publik ya. Artinya tidak masalah ketika hasil dari gelar perkara khusus tidak disampaikan kepada tidak ada publik. kewajiban, dia Bareskrim tidak melanggar hukum itu, dia tidak mengumumkan hasil gelar perkara itu. Apakah kemudian Polda Metro Jaya juga perlu memeriksa salinan ini yang disebut novum baru oleh Roy Suryo? Nggak perlu. Karena Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu pasti asli. Kalau Polda Metro itu menganggap bahwa ini ijazahnya itu memang palsu, dia nggak akan bisa melanjutkan Pak itu penyidikan untuk mereka sih itu. Dan tidak akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ke tahap penyidikan. Nggak mungkin naik penyidikan. Mudah-mudahan Polri ya cepat aja ini memberikan kejelasan pada publik. Sebetulnya kasus ini yang sebetulnya itu yang benar kelompoknya pendukungnya Pak Jokowi atau kelompoknya si Roy itu kan gitu. Ya itu mempercepat yang di Metro, segera langsung tentukan apa di SP3 atau teruskan gitu, jelas harusnya. Tentu kita menunggu Pak proses hukum yang saat ini tengah didalami oleh polisi khususnya di Polda Metro Jaya. Terima kasih penasihat ahli Kapolri. Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini ini menarik nih tayangannya teman-teman. Kalian harus nonton ini. Kemarin sudah mengajukan bersurat ya secara resmi. Kemudian hari ini tanggal 15 Oktober kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010. Terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara maju ya, Bu. Oke. Isut. Fotoin biar jelas, fotoin. Roy Suryo sama Bitor kejam-kejam. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010. Kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Yaitu ijazah UGM. Ya ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Betul. Jadi ini sama. berkas diberikan dan ini sama. Jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Wah, luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta. Dan semoga nanti bisa barokah, kita inamal pinahnya untuk Pak Sabil Khairot, memudahkan dan insya Allah nanti bisa membantu kelancaran dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan
Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan. Ada juga Ibu yang pakai baret ini ya? Foto atas persetujuan beliau-beliau juga. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menentukan ini, langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai Citizen Law Suite ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Bangun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami. Kira-kira begitu, dan kami nanti akan sinkronkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jakarta seperti yang diperoleh oleh Pak Bonatua dan juga Pak Komardin. Begitu. Mas, nama lengkap? Andika Dian Prasetyo. Di sini sebagai koordinator tim bukan Taufik.